Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati dengan NIM 06 14 12 8242 9050. Di video ini, saya akan memaparkan jawaban saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kesehatan dan Gizi. Jawaban pertama, penanganan kesehatan fisik anak, di mana dengan pemberian gizi seimbang. Ini dilakukan dengan memberikan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral setiap hari agar kebutuhan nutrisi anak terpenuhi. Lalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dilakukan dengan membiasakan anak mencuci tangan, mandi, menggosok gigi, dan menjaga kebersihan tempat tinggal untuk mencegah penyakit. Lalu perlunya imunisasi lengkap, dilakukan sesuai jadwal untuk melindungi anak dari penyakit menular. Lalu ada penanganan kesehatan psikis anak, memberikan kasih sayang anak diperlukan dengan perhatian, pelukan, dan dukungan agar anak ini merasa aman dan dicintai. Lalu menciptakan lingkungan yang nyaman. Ini dilakukan dengan suasana rumah yang aman, tidak penuh tekanan sehingga anak merasa tenang. Lalu perlu komunikasi positif juga. Dilakukan dengan mendengarkan anak berbicara, bercerita dengan lembut dan menghargai pendapatnya. Lalu ada penanggulangan kelainan gizi pada anak, di mana perbaikan pola makan itu perlu dilakukan dengan memberikan makanan bergizi seimbang secara teratur sesuai kebutuhan anak. Lalu pemantauan tumbuh kembang anak, dilakukan dengan menimbang berat badan, mengukur tinggi badan secara rutin. Lalu perlunya edukasi kepada orang tua juga. Ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang pola makan sehat dan kebutuhan gizi anak. Baiklah, dari analisis yang saya dapat dari soal nomor 2, di mana anak usia 3 tahun yang sering lemas, kurang aktif, dan juga berat badan stagnan selama 3 bulan, itu kemungkinan mengalami gizi kurang atau malnutrisi, terutama kekurangan energi dan protein. Hal ini bisa disebabkan oleh asupan makanan yang tidak mencukupi, pola makanan yang tidak teratur, dan juga kualitas makanan yang kurang bergizi. Selain itu, kondisi ini juga bisa dipengaruhi oleh nafsu makan rendah dan adanya penyakit yang mengganggu penyerapan nutrisi. Lalu dampaknya itu kepada anak bisa menjadi kurang bertenaga, aktivitas menurun, serta pertumbuhan tidak optimal. Jika berlangsung lama, dapat mengganggu perkembangan fisik dan kecerdasan anak, sehingga perlu segera memperbaiki pola makannya dan dipantau pertumbuhannya. Baiklah, analisis tabel dari nomor 3 yang saya dapat, berdasarkan data tersebut, total energi yang diperoleh anak usia 4-5 tahun itu hanya sebesar 805 kalori, sedangkan kebutuhan energi harian anak itu berkisar antara 1400 sampai 1600 kalori. Hal ini menunjukkan bahwa asupan energi anak masih jauh di bawah kebutuhan yang seharusnya, sehingga belum mencukupi untuk menunjang aktivitas dan pertumbuhan yang optimal. Selain itu, menu yang diberikan juga kurang bervariasi karena minim kandungan sayur, buah, dan sumber protein, sehingga kualitas gizinya itu belum seimbang. Jika kondisi ini terus berlangsung, anak itu beresiko mengalami kekurangan gizi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dengan menambah porsi makanan utama, meningkatkan asupan protein seperti telur, ikan, ayam, serta melengkapi menu dengan buah atau sayur dan snack sehat agar kebutuhan energi dan gizi anak itu dapat terpenuhi. Baiklah, berdasarkan analisis yang saya dapat dari soal nomor 4 bagian A, di mana seorang mahasiswi mengeluh sering pusing, lemas, dan mudah mengantuk. Ia juga hanya sarapan kopi dan roti, lalu makan nasi dengan ayam itu hanya sehari sekali. Jarang minum air putih dan tidak suka makan buah. Berdasarkan pola makan tersebut, mahasiswi kemungkinan mengalami kekurangan energi dan zat gizi, terutama zat besi, vitamin, dan cairan. Sarapan hanya kopi dan roti juga, serta makanan utama yang tidak seimbang menyebabkan asupan nutrisi tidak mencukupi. Ditambah jarang minum air dan tidak mengonsumsi buah, memperparah kondisi tersebut. Hal ini berpotensi mengarah pada anemia ringan dan dehidrasi. Dampaknya, mahasiswi ini tuh sering merasa pusing, lemas, dan mudah mengantuk, serta mengalami penurunan konsentrasi dan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari, seperti belajar menjadi tidak maksimal dan juga mudah lelah.
Lalu analisis soal nomor 4 bagian B yang saya dapat, di mana seorang mahasiswa 19 tahun ini memiliki aktivitas sedang. Dalam satu hari ia hanya makan 2 kali nasi, mie goreng, dan minuman teh manis, dan tidak ada sayur ataupun buah. Berdasarkan analisis saya, di mana pola makanan mahasiswa tersebut itu menunjukkan kecukupan gizi yang tidak seimbang. Ia hanya makan 2 kali sehari dengan menu dominan karbohidrat dan gula, misalnya nasi, mie goreng, teh manis, dan tanpa adanya sayur dan buah, sehingga asupan vitamin, mineral, serta serat itu sangat kurang. Serta protein juga tidak optimal, meskipun energi dari karbohidrat mungkin mendekati kebutuhan, kualitas gizinya juga tetap rendah. Dari hasil hitungan total energi dari beberapa menu di pertanyaan nomor 5, di mana total energi dari menu tersebut itu diperoleh dengan menjumlahkan energi dari bubur ayam sebesar 220 kalori dan pisang kepok sebesar 90 kalori. Sehingga keseluruhan dari energi yang didapat adalah 310 kalori. Baiklah, soal nomor 5 bagian B, apakah cukup untuk menunjang aktivitas belajar anak selama 5 jam? Menu tersebut itu belum mencukupi karena jumlah energi yang masuk relatif kecil dibandingkan energi yang digunakan anak selama 5 jam. Selama belajar, anak juga bermain dan bergerak. Anak membutuhkan energi yang cukup agar tetap aktif dan fokus. Jika asupannya hanya 310 kalori, energi anak itu cepat habis sehingga anak bisa merasa lapar di tengah kegiatan. Selain itu, komposisi makanan juga kurang lengkap karena belum ada tambahan sumber protein dan lemak yang cukup untuk mempertahankan energi anak itu lebih lama. Hal ini membuat daya tahan tubuh dan konsentrasi anak kurang optimal selama proses pembelajaran.